Hai guys, apakah mempertahankan harga diri dan kehormatan sepadan dengan mempertaruhkan nyawa? Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024. Terjadi sebuah tragedi yang sangat menggemparkan di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Tragedi yang menyita perhatian masyarakat ini dikenal dengan nama Carok, sebuah warisan budaya dari Madura. Tapi dalam tragedi ini 4 nyawa harus melayang. Dan banyak orang bertanya-tanya apa itu sebenarnya Carok dan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus yang satu ini. Sebelum kita lanjut, kita masuk dulu ke intronya. Carok ini merupakan suatu warisan budaya asal Madura. Dan carok ini pada dasarnya merupakan satu jalan akhir kalau kalian punya problem ataupun masalah dengan seseorang. Bisa dibilang ujung jalan terakhir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Beberapa orang memilih carok itu bukan tanpa alasan, karena diketahui banyak faktor-faktor ataupun alasan kenapa banyak orang memilih jalan carok untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan biasanya karena masalah agama, harta, kehormatan, keluarga, harga diri, dan masih banyak juga yang lainnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kebanyakan para generasi muda Madura saat ini sudah tidak meneruskan atau melestarikan budaya carok tersebut. Nah guys, sekarang kita akan bahas kasus yang terjadi pada 12 Januari tahun 2024 kemarin. Sekarang kita mulai dari kronologinya. Sekitar jam 7 malam ada seorang laki-laki bernama Hasan Busri, berusia 39 tahun, yang pada saat itu sedang berdiri di sebuah tepi jalan, tepatnya di tepi jalan Jukorong, Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi. Pada saat itu Hasan ini mau berangkat ke sebuah acara tahlilan. Hasan ini diceritakan sedang duduk di sebuah pos ronda yang lagi sepi. Nah, pas itu tiba-tiba melintas satu motor yang dikendarai oleh 2 orang, yaitu Matanjar dan juga Materdam. Mereka berdua melewati jalan itu untuk menuju ke pantai dengan tujuan menambak ikan. Nah, menurut kronologi dari pihak yang berwajib, motor yang dikendarai oleh 2 orang tersebut ini melintas cukup kencang. Bahkan lampu motor mereka itu sangat menyorot. Dan karena lampunya itu terang banget, tepat pas mereka datang, lampunya itu nyorot langsung ke mukanya Hasan ini. Dan Hasan pun kaget. Hasan langsung menegur Matanjar dan juga Materdam. Tapi karena saat itu Hasan hanya sendiri, jadi nggak ada yang tahu pasti nih Hasan menegurnya kayak apa, atau cara negurnya kayak gimana. Akibatnya timbul 2 versi yang berbeda. Ada yang bilang Hasan ini menegur dengan cara baik-baik, atau bahkan hanya say hello saja. Dan ada juga yang bilang bahwa Hasan ini menegur dengan cukup keras. Tapi pada dasarnya menurut beberapa warga, Hasan ini memang tipikal orang yang keras, dan gaya bicaranya pun memang seperti menyentak. Tapi sebenarnya Hasan ini merupakan orang yang cukup ramah. Nah, setelah Hasan ini menegur, Matanjar ini turun dari motornya dan langsung menghampiri Hasan. Lalu terjadilah cekcok dan juga perdebatan. Bahkan Matanjar dikatakan sempat memukul Hasan. Dan Matanjar ini mukul nggak hanya sekali tapi sampai 3 kali. Nah, pas Hasan dipukul itu ya jelas Hasan marah dan tidak terima. Lalu dia bertanya, "Kenapa kok saya dipukul? Salah saya apa?" kata Hasan ini. Nah, saat Hasan sedang berbicara, tiba-tiba salah satu dari 2 orang ini mengeluarkan sebilah celurit dan menantang Hasan untuk berduel ataupun carok. Nah, saat ditantang, cerita pun terbagi dalam 2 versi lagi nih. Ada yang bilang bahwa Hasan ini ditantang untuk carok atau berduel. Tapi versi lain menceritakan bahwa asalnya Hasanlah yang langsung berbicara. "Oke, tunggu, kalian bawa celurit. Saya pulang dulu, ambil celurit, kita carok di sini." Tetapi dari 2 cerita ini endingnya memiliki kesamaan, di mana Hasan pulang untuk mengambil celuritnya. Nah, saat di perjalanan pulang, Hasan ini ketemu sama salah satu saudaranya, yaitu Mohwardi. Mohwardi ini adalah seorang pria berusia 30 tahun. Dan Hasan ini menceritakan tentang pertikaiannya tadi dengan Matanjar dan juga Materdam. Nah, mendengar cerita dari Hasan, Mohwardi pun ikut panas, dan ia memutuskan untuk membantu Hasan melawan Mat Brothers tadi. Lalu pas Hasan pulang dan ia sampai di rumah, ia ketemu sama ibunya. Ibunya pun sempat nanya, "Mau kemana kok bawa celurit?" Hasan hanya menjawab, "Doain saya ada masalah, saya mau berangkat." Saat itu ibunya langsung memegang tangan Hasan
dan mencoba menahan Hasan agar tidak pergi, karena ibunya khawatir takut terjadi apa-apa dengan Hasan ini. Tetapi karena Hasan memang sudah terlanjur emosi dan juga masih terbayang akan perlakuan Matt Brothers tadi, ia tetap berangkat, dan Hasan hanya sempat mencium tangan ibunya, dan juga tak lupa ia minta didoakan. Lalu akhirnya Hasan pergi berboncengan dengan Mohwardi ke lokasi awal tadi. Dan sesampainya di lokasi ternyata nggak hanya ada Matanjar dan juga Materdam, tetapi juga ada sekitar 10 orang. Nah, yang memutuskan berduel itu hanya 5 orang, jadi 2 orang lawan 5 orang. Nggak kebayang ini. Tetapi anehnya meskipun hanya berdua melawan Matt Brothers CS yang notabene berlima, Hasan dan Wardi ini bisa menghabisi 4 lawannya sekaligus, yaitu Matanjar, Materdam, Najehri dan juga Hafid. Sementara satu orangnya yang dimana ikut juga dalam aksi carok tersebut masih selamat dan disuruh pulang oleh Hasan agar dia juga tidak ikut menjadi korban seperti 4 lainnya. Dan yang lebih mencengangkan sebenarnya lagi, carok ini hanya berlangsung 1 menit yang mengakibatkan Matanjar dan juga Materdam terluka cukup parah dari bagian leher sampai ke tangan. Sedangkan Hasan sama Wardi itu tidak terluka sama sekali. Setelah carok ini terjadi dan mengakibatkan 4 nyawa melayang, Hasan sama Wardi melarikan diri dan baru keesokan harinya ditangkap. Dan sebenarnya yang membuat kasus ini heboh dan menggemparkan itu bagaimana bisa Hasan sama Wardi bisa selamat melawan Matt Brothers CS yang berjumlah 5 orang. Ditambah lagi Matanjar dan Materdam ini merupakan pendekar silat tersohor yang ada di desa tersebut. Dari kejadian ini beberapa masyarakat sekitar meyakini bahwa Hasan ini memiliki ilmu khusus ataupun bisa dibilang seperti ilmu kebal. Tapi justru dugaan ini langsung ditepis oleh Hasan. Ia bercerita bahwa ia tidak punya ilmu kebal sama sekali. Dia hanya pernah belajar ilmu bela diri sewaktu dia masih di Kalimantan. Dan kini Hasan maupun Wardi harus menanggung atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka pun ditahan dan diberi hukuman kurung seumur hidup. Dengan ini juga kita akhiri pembahasan video kali ini tentang duel carok 2 versus 4 antara Hasan Wardi dan juga Matt Brothers CS. Bagaimana kira-kira pandangan kalian tentang kasus ini? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian dan jangan lupa subscribe. Thanks for watching. Oh!